Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijaika Putri dari jurusan Manajemen dengan NIM 01001. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang segmenting. Yang pertama, sebenarnya apa sih segmenting itu? Segmenting itu merupakan sebuah upaya untuk memetakan pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Di sini menurut Armstrong menyatakan kalau segmenting pasar merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan pemisahan produk yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan menurut Gito Sudarno menyatakan bahwa segmentasi pasar merupakan upaya untuk menggolongkan pasar dengan sifat heterogen menjadi sifat homogen. Di sini kalau seandainya ditanya nih, sebenarnya kenapa sih harus ngelakuin segmenting, kenapa harus ada segmentasi pasar? Ya karena nantinya segmentasi pasar ini bakal berguna banget untuk kita para produsen yang akan memasarkan produknya, supaya nantinya produk yang akan kita jual di pasaran itu tidak meleset dan tepat sesuai sasarannya dan mendukung produk kita supaya laku juga di pasaran. Jadi untuk selanjutnya di sini ada tingkat segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran massal. Di sini pemasaran massal itu upaya untuk menjual produk dengan target pasar secara umum atau dalam jumlah yang banyak. Contohnya di sini ada Ford Motor Company saat pertama kali membuat mobil dengan model T. Yang selanjutnya ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen itu pemisahan segmen dan penyesuaian penawaran sesuai kebutuhan pada suatu segmen yang dimaksud. Contohnya di sini ada produk Samsung Galaxy Young yang emang lebih ditujukan untuk kalangan yang lebih muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Terus yang ketiga ada pemasaran relung, itu pemasaran yang fokus kepada peluang pasar dengan karakteristik dan manfaat yang khusus. Contohnya di sini ada perusahaan pakaian ternama itu jarang menyediakan pakaian untuk orang gemuk. Biasanya itu ukurannya kayak all size atau ukuran-ukuran yang lebih kecil. Jadi di sini dia itu menciptakan peluang untuk perusahaan lainnya supaya bisa untuk menciptakan produk dengan kategori tersebut. Yang selanjutnya ada pemasaran mikro. Pemasaran mikro itu pemasaran dengan target yang spesifik terkait sebagian kecil kebutuhan konsumen produk. Contohnya di sini ada produk dari Mercedes-Benz dengan produk eksklusif untuk kalangan atas. Makanya seperti yang kita ketahui, mungkin di jalan-jalan itu jarang terlihat orang menggunakan produk dari Mercedes-Benz karena dia itu untuk kalangan atas dan harganya juga relatif mahal. Yang selanjutnya ada pola segmentasi pasar. Yang pertama ada preferensi homogen. Preferensi homogen itu pasar dengan konsumen yang mempunyai pilihan atau kecenderungan yang sama atas produk yang ditawarkan. Contohnya di sini ada perusahaan menempatkan posisi di tengah konsumen sehingga seluruh segmen akan menggunakan produk yang sama. Yang selanjutnya ada preferensi tersebar. Di sini tuh pasar dengan konsumen mempunyai pilihan tersebar di berbagai bidang yang beragam sesuai dengan karakter masing-masing konsumen. Misalnya di sini perusahaan membuat produk yang sesuai permintaan, selera, dan kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada preferensi kelompok. Di sini preferensi kelompok itu pasar dengan konsumen yang memiliki pilihan untuk membentuk grup dan pada tiap grupnya itu memiliki kesamaan, memiliki kesukaan atau tipe produk yang diinginkan itu yang sama. Jadi di sini contohnya itu perusahaan membuat produk dalam jumlah cukup banyak sesuai kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Yang selanjutnya ada dasar penentuan segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis itu pemasaran dengan cara membagi pasar menjadi kelompok geografis berdasarkan kepadatan, iklim, populasi, dan daerah. Untuk segmentasi geografis ini memiliki daya tarik di sifatnya yang fleksibel dan sederhana. Tapi kekurangannya di sini untuk segmentasi geografis, dia itu masih menggunakan pendekatan yang kuno untuk menentukan setiap kategorinya. Dia juga cuma membagikan gambaran yang parsial tentang motivasi pembelian dari konsumen. Contohnya di sini banyak restoran cepat saji di Indonesia yang menyediakan menu nasi, tapi di restoran cepat saji di Eropa tidak semua menunya menawarkan nasi.
Yang selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu pemasaran dengan membagi menjadi kelompok sesuai pekerjaan, usia, jenis kelamin, siklus hidup keluarga, penghasilan, kewarganegaraan, kelas sosial. Jadi untuk segmentasi demografis ini dia memiliki daya tarik di ketersediaan dan kemudahan untuk menginterpretasikan datanya. Dan kalau menggunakan segmentasi demografis ini, faktanya konsumen itu lebih mudah dikelompokkan jika menggunakan variabel seperti usia, jenis kelamin, siklus hidup, penghasilan, kewarganegaraan, dan kelas sosialnya. Di sini tuh contohnya untuk segmentasi demografis ada HP tipe Realme yang lebih ditujukan untuk generasi muda, sedangkan HP Oppo itu biasanya lebih ditujukan untuk orang yang lebih dewasa, seperti orang bekerja, atau spesifikasinya itu pasti berbeda. Yang selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini membagi pasar menjadi kelompok yang didasarkan pada kepribadian dan gaya hidup. Jadi di sini untuk segmentasi psikografis dia itu melalui 3 tahap identifikasi jenis karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu ada perilaku yang memiliki kecenderungan kepada tradisi yang tidak banyak berubah-ubah. Jadi tradisi yang tidak berubah ini digunakan untuk menetapkan segmentasi. Yang selanjutnya ada perilaku yang memiliki kecenderungan kepada pihak lain yang akan senantiasa berupaya untuk beradaptasi dengan kelompok yang memiliki sifat-sifat atau tingkah laku yang serupa dengan tiap-tiap individu. Terus yang selanjutnya ada perilaku yang memiliki kecenderungan kepada diri sendiri dan tidak terlalu peduli kepada lingkungan sekitarnya atau individu lainnya. Ini tuh biasanya lebih ke sifat individualis. Di sini contohnya itu ada beberapa grup hotel seperti Intercontinental Hotel Group yang mempunyai layanan region hotel dan bertaraf mewah. Sedangkan ada Crown Plaza untuk kalangan kelas atas dan ada Holiday Inn untuk kelas yang biasa, jadi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan. Terus yang terakhir ada segmentasi perilaku. Untuk segmentasi perilaku ini dia membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan tingkat penggunaan, kesempatan penggunaan, status pengguna, sikap terhadap produk, kesetiaan kepada merek, serta manfaat yang dicari oleh konsumen. Untuk segmentasi perilaku ini dalam penerapannya perencana itu berupaya untuk mengukur sistem konsumen dan persepsi konsumen terhadap produk berbagai merek di kelas tertentu. Jadi nanti informasi yang didapat ini akan digunakan untuk sedasar dalam menentukan strategi pemasaran. Misalnya ada Singapore Airlines yang mengutamakan kepraktisan, kepastian, dan pelayanan yang prima. Sedangkan AirAsia mengutamakan layanan dengan tarif terjangkau, jadi dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang selanjutnya ada strategi penerapan. Jadi setiap pasar itu terdiri atas berbagai macam konsumen dengan kebutuhan dan kebiasaan yang tentu berbeda. Tidak segala kebutuhan oleh konsumen itu mampu terpenuhi oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu di sini seperti semacam memiliki tugas untuk mampu menggolongkan pasar-pasar dengan sifat heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar dengan sifat homogen melalui penyatuan program segmentasi pasar yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi manajemen dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan baik dan efektif jika dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Segmentasi pasar itu mempunyai peran yang sangat penting untuk memperkokoh perusahaan ketika menghadapi persaingan, karena dia itu udah tahu nanti produknya itu akan siapa yang dituju, di mana produknya akan di mana dipasarkannya, siapa konsumen-konsumen yang akan dituju, seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya tentang segmenting atau segmentasi pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.